Selamat pagi saudaraku, renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Seseorang bertanya kepada saya, "Pak, kenapa saya saat ini kok cepat emosi dan marah? Padahal saya sudah berdoa, minta diberikan kesabaran. Tapi bawaannya itu emosi aja ketika melihat hal-hal yang gak beres di rumah." Saudara, pertanyaan ini gampang-gampang susah untuk dijawab sebab banyak hal yang menjadikan seseorang menjadi marah atau emosional. Kita sering berkata bahwa itu memang sudah menjadi sifatnya, karakternya, itu memang bawaannya. Ya mau gimana lagi? Seringkali kita berasumsi dan beralasan seperti itu. Mungkin ini menjadi pergumulan Anda juga bahwa banyak hal di dalam hidup kita ini yang membuat kita benar-benar kehilangan kesabaran. Harus kita akui bahwa mengendalikan diri, khususnya dengan emosional di dalam diri kita itu memang tidak mudah dan memang seringkali sulit untuk dikendalikan. Kadang memang kita bisa bersabar, namun kok lebih banyak nggak sabarnya. Kita sudah berdoa agar diberikan kesabaran, malah yang muncul sebaliknya. Kita sering marah-marah, menjadi emosional. Saudara-saudaraku, inilah yang terjadi di dalam pergumulan kita bersama-sama. Anda mungkin juga sudah berusaha dan terus berusaha untuk yang namanya bersabar. Namun seringkali juga benteng pertahanan kesabaran kita akhirnya jebol dan kita nggak tahan lagi melihat keadaan yang ada. Saudaraku, mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk mengendalikan emosi kita akan sangat membuat kita menjadi semakin stres dan tertekan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, yaitu penundukan diri secara total kepada kuasa Tuhan. Roh Kuduslah yang sudah diberikan kepada kita, dimateraikan di dalam hidup kita, yang akan membimbing kita untuk belajar yang namanya berserah secara penuh kepada kasih kuasa Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan menjadi rambu-rambu bagi kita agar kita tidak menuruti emosi kita, melainkan akan menuntun kita untuk tetap mengendalikan diri. Saudaraku, kegagalan kita terjadi karena memang kita tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Nah, saudaraku, firman Tuhan sesungguhnya sudah memerdekakan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dan berbuah. Firman Tuhanlah yang akan mengubahkan kita untuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan mau. Ini bukan hal yang mudah dan tidak terjadi dalam semalam. Kita sedang berproses dan terus menjalani proses ini sampai akhir hidup kita. Nah, saudaraku, setiap peristiwa yang terjadi di dalam kita itu adalah bagian tahapan pembelajaran kehidupan kita yang sesungguhnya sangat bermanfaat di dalam membentuk karakter kita. Nah, disinilah kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa melihat, menyelami semua peristiwa di dalam perspektifnya Tuhan, yaitu bagaimana kita belajar untuk mengerti, menyelami, dan kemudian kita bisa memahami yang namanya kehendak Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan hari ini berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal 14 ayat 29. Sikap emosional justru sering merugikan dan membawa dampak buruk di dalam relasi kita. Juga seringkali berdampak buruk bagi kesehatan pribadi kita.
Semakin kita dikuasai oleh kemarahan atau emosional, aliran darah kita semakin meningkat. Detak jantung kita akan berdetak lebih cepat. Hal ini akan menimbulkan gangguan dalam sistem metabolisme di dalam tubuh kita, yang tentu saja ini akan menimbulkan efek yang buruk bagi kesehatan. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, orang yang sabar besar pengertiannya. Ini menunjukkan bahwa hikmat Allah senantiasa memimpin kehidupan orang tersebut. Hikmat Allah menuntun orang percaya untuk melihat apa yang sedang dihadapi dengan fokus kepada Allah, bukan dirinya. Seperti kata pemazmur, orang yang suka firman Tuhan dan suka merenungkan firman Tuhan atau Taurat Tuhan, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Berbeda dengan orang fasik, hidup mereka itu seperti sekam yang hidupnya itu selalu terombang-ambing. Situasi yang kita hadapi saat ini bisa membuat kita stres dan juga membuat kita seringkali marah, menjadi emosional. Namun tatkala kita mau belajar untuk tunduk kepada firman Tuhan, kita akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda di dalam melihat, memahami, mengerti dengan apa yang sedang terjadi, dengan apa yang sedang kita hadapi. Kita akan melihat bahwa rencana Allah selalu mendatangkan kebaikan. Ini bukan tentang kita. Sekali lagi, bukan tentang saya, bukan tentang kita, melainkan tentang Allah dan kemuliaan Allah. Hikmat Allah lah yang akan senantiasa melingkupi hati kita untuk takut dan hormat kepada Tuhan. Saudaraku, disinilah kita akan beroleh yang namanya ketenangan di dalam jiwa. Saudara, memasuki minggu pertengahan di bulan ini, mari kita kembali belajar untuk menghidupi firman Tuhan. Kita bisa saja jatuh dengan sikap emosi kita, namun Roh Kudus akan membangkitkan kita kembali untuk kita berbenah, menata diri, serta bisa belajar untuk menguasai diri. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sempurna arti sebuah kesabaran. Ia telah menderita karena kita dan mati untuk menggantikan kita. Dengan kasih-Nya, Tuhan Yesus menuntun kita untuk terus kita boleh berjalan bersama dengannya. Firman Tuhan yang akan membimbing kita untuk menjadi serupa dengan dirinya. Jadi saudara-saudara, nikmati saja proses yang kita alami. Mari kita menikmati proses berjalan bersama dengan Tuhan. Belajar untuk menikmati setiap ujian kesabaran. Mari kita tenangkan diri kita di dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih kami kembali diingatkan. Situasi-situasi yang kami hadapi seringkali mencetuskan sebuah emosi di dalam jiwa kami. Maka yang terjadi, kami seringkali tidak bisa menguasai diri kami. Kami menjadi emosional, kami menjadi marah, kami kemudian melakukan banyak hal yang bodoh. Untuk itu Tuhan, ampuni kami pada saat pagi hari ini. Tuntunlah sepanjang perjalanan minggu ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menyapa kami, mengingatkan kami untuk kami belajar mengendalikan emosi kami. Tuhan Yesus, kami juga ingin menaikkan satu syafaat di tengah bangsa kami merayakan hari kemerdekaan. Kami percaya Tuhan juga boleh memberkati bangsa ini, berkati Indonesia, berkati para pemimpin negeri ini, agar setiap kami, bangsa ini, boleh memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mungkin hari ini akan ada tantangan bagi Anda, yaitu masalah mengendalikan emosi. Namun percayalah, ketika kita belajar firman Tuhan hari ini, mari kita menerapkannya. Sebab kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, dan pimpinan Roh Kudus akan melingkupi hati kita, menuntun kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.